Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Muhammad Syafur dengan NIM I231096. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Implementasi Wordcon menggunakan PySpark terintegrasi dengan Hadoop HDFS pada Ubuntu WSL. Ke latar belakang Big Data. Big Data tidak bisa diproses dengan metode biasa karena skalanya yang sangat besar. Oleh karena itu, digunakan Apache Spark dan Hadoop sebagai platform distribusi data. Nah, tujuan dari proyek ini adalah menjalankan program Modcon menggunakan PySpark dengan data yang disimpan di Hadoop HDFS. Tool dan teknologi yang digunakan dalam proyek ini terdiri pada Ubuntu WSL versi 24.04, Java 17 sebagai runtime, Hadoop 3.3.6 sebagai file terdistribusi, dan Spark 3.5.1 sebagai engine pemrosesan, dan PySpark sebagai interface Python untuk Spark, dan Python 3 Venv untuk virtual environment. Instalasi WSL dan Ubuntu. Langkah pertama adalah mengaktifkan WSL dengan perintah WSL min install. Nah, setelah menginstal, kita biasanya disuruh untuk merestart komputer atau laptop kita. Nah, setelah kita merestart komputer atau laptop kita, kita melanjutkan dengan menginstal Ubuntu 24 melalui Microsoft Store. Dan setelah selesai diinstal, kita biasanya diminta untuk membuat username dan password sebagai user Linux. Selanjutnya, persiapan instalasi di Ubuntu. Itu dengan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade, yaitu untuk mengupdate dan mengupgrade sistemnya. Terus dengan perintah sudo apt install OpenJDK 17 untuk menginstal Java 17 yang dibutuhkan oleh Hadoop dan Spark. Dan berikut dengan perintah Java version untuk mengecek versi apakah sudah sesuai dengan yang kita install tadi atau tidak sesuai Java-nya. Nah, jika sesuai akan muncul Java 17. Dan selanjutnya instalasi Hadoop dengan perintah mkdir p garis miring apps untuk membuat file directory khusus pada aplikasinya. Kemudian dengan cd garis miring apps untuk memilih file directory yang kita buat tadi. Kemudian dengan perintah link dari eh, Hadoop, atau jika kita ingin mendownload Hadoop versi 3.6 dari situs resmi Apache, itu dengan menempelkan linknya. Kemudian dengan perintah tar xvzf Hadoop untuk mengekstrak file dan mengganti nama hasil direktori ekstrak menjadi Hadoop. Kemudian konfigurasi Hadoop dengan perintah nano garis miring base rc, yaitu untuk membuka konfigurasinya. Kemudian di sini ada export Hadoop home, export path, export Hadoop confdir, export Java home untuk eh, mengganti atau menambahkan konfigurasi dari Hadoop tersebut. Kemudian dengan eh, menambahkan source base RC jika setelah mengkonfigurasinya, itu untuk segera diterapkan di terminalnya. Kemudian edit konfigurasi XML Hadoop dengan perintah Hadoop home etc Hadoop core site XML untuk eh, konfigurasi core site-nya dengan memasangkan kode di antara configuration ini. Jadi configuration atas dan bawah kita memasangkannya di tengah-tengah atau di antaranya. Kemudian sama dengan jika ingin mengkonfigurasi HDFS site.
yaitu memasangkannya kodenya di antara configuration. Nah, configuration site core site tadi untuk menentukan alamat file default. Nah, sedangkan eh, nah, configuration core site tadi untuk menentukan alamat sistem file default. Sedangkan HDFS site untuk mengkonfigurasi menentukan direktori lokal penyimpanan metadata, namenode, dan data node. Selanjutnya, format dan start Hadoop, yaitu dengan perintah mkdir Hadoop data, garis miring namenode, mkdir Hadoop data, garis miring data node, yaitu untuk mengecek apakah file tadi sudah eh, tersimpan atau belum. Nah, yaitu kemudian dengan jika semua daemon Hadoop, uh, daemon Hadoop start, namenode, dan daemon start data node, terus daemon start secondary namenode, semua sudah dijalankan dan dipastikan aktif dengan perintah GPS. Nah, kita melakukan em, perintah GPS untuk mengecek apakah eh, daemon tadi sudah aktif atau belum. Nah, di sini sudah aktif name node, secondary name node, data node, dan GPS. Kemudian dengan mengecek UI Hadoop, yaitu kita membuka browser dengan alamat localhost 9870 untuk memantau status namenode dan isi file HDFS. Oke, di sini langsung buka saja localhost. Oke, di sini bisa lihat status dari Hadoop-nya ini aktif. Terus versinya bisa kita lihat compile, configuration-nya, DFS, non-DFS. Ini kita bisa lihat namenode journal status, namenode storage, DFS storage type. Terus data nodes-nya. Kita bisa lihat eh, histogram yang sudah digunakan dari data node. Oke, sudah jika sudah ngecek UI Hadoop, selanjutnya dengan upload file ke HDFS, yaitu dengan perintah echo big data spark Hadoop Hadoop Spark Fast. Nah, di sini kita bisa lihat big data Spark. Di sini yang ada dua kata yang sama yaitu Spark dan Hadoop. Sparknya ada dua, Hadoopnya juga ada dua. Nah, kata-kata ini adalah untuk menguji word count. Nah, jika file tersebut kemudian diunggah ke HDFS ke dalam folder atau input. Terus kemudian cek output di word count. Nah, output word count ditampilkan dengan menelusuri isi folder output di HDFS dengan menempelkan hasil hitung kata dari file part 00000. Di sini kita melakukan perintah HDFS output untuk menampilkan outputnya. Di sini ditemukan dua item, slices dan sini partnya. Terus selanjutnya kita minta part
0,0000. Nah, di sini muncul kata-kata tadi yang kita input. Misalkan big data, data, Spark, Hadoop, dan Fast. Nah, di sini kita bisa lihat tadi eh, kata yang memiliki yang double atau dua yang sama, yaitu Spark dan Hadoop. Seperti ini. Sini bisa kita lihat big data, Spark, Hadoop, Hadoop, Spark, Fast. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua kata yang sama, yaitu Spark dan Hadoop memiliki dua kata yang sama. Maka di sini ditampilkanlah Spark-nya ada dua kata, Hadoop-nya dua, Fast-nya satu, Big Data satu, satu satu. Nah, kita bisa lihat juga hasil tadi di CMD-nya. Misalkan kita, ah ini tadi ya yang kita input, Big Data Spark, Hadoop, Hadoop, Spark, Fast. Nah, maka jika kita meminta outputnya, yang muncul sama seperti tadi, Big Datanya satu, data satu, Spark-nya dua karena kata Spark-nya itu ada dua, dan Hadoop juga dua karena kata Hadoop-nya ada dua, kemudian Fast-nya ada satu. Ya, penutup proyek dari tadi berhasil dijalankan. PySpark dan Hadoop terintegrasi di WSL. Watcon dapat memproses data dari HDFS. Hmm. Jadi proyek berjalan dengan sukses. Spark dan Hadoop dapat digunakan bersama di Ubuntu WSL atau Windows Subsystem for Linux, dan data dari HDFS dapat diproses menggunakan PySpark untuk tugas seperti Watcon. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.